Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lili Suri Asifi. Saya dosen Institut Pendidikan dan Bahasa Infada Cirebon. Baik, di dalam video ini saya ingin memaparkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang saya buat sebelum saya melakukan perkuliahan di kelas. Jadi saya mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti RPS dan juga SAP, kemudian modul dan juga suplemen-suplemen bahan pengajaran sebelum saya masuk kelas. Adapun RPS yang saya buat yaitu mungkin saya akan share screen dulu, Bapak Ibu. Ini adalah RPS yang saya buat pada mata kuliah Grammar for Professional Purposes. Oke. Di sini mata kuliahnya bernama Grammar for Professional Purposes, kemudian kodenya adalah MKKBI 2208. Adapun rumpun mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dan bobotnya adalah 2 SKS semester genap. Adapun di sini Bapak Ibu semua saya akan memaparkan yaitu deskripsi singkat dari mata kuliah ini, yaitu deskripsi singkatnya adalah mata kuliah ini merupakan salah satu rangkaian mata kuliah grammar sebagai lanjutan mata kuliah grammar for daily communication dan landasan mata kuliah grammar for academic purpose. Mata kuliah ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris meningkatkan kemampuan tata bahasa Inggris mereka guna mempersiapkan mereka untuk pekerjaan akademis dalam bahasa Inggris. Penekanan mata kuliah ini terletak pada grammar dalam tingkatan intermediate atau menengah dengan teori dan mempelajari soal-soal, namun tetap menyentuh 4 aspek mendasar dari bahasa Inggris seperti kata benda, kata kerja, modal, dan preposisi. Mahasiswa belajar tenses, menganalisis, dan menemukan metode yang tepat dalam mempelajari struktur atau grammar bahasa Inggris. Mampu membuat dan menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Mahasiswa harus dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menggunakan tata bahasa Inggris secara bermakna dan kontekstual setelah menyelesaikan kursus ini. Student Center Learning digunakan dalam perkuliahan dan diharapkan mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan tata bahasa Inggris secara bermakna dan kontekstual setelah menyelesaikan mata kuliah ini. Adapun pembahasan dari mata kuliah ini yaitu pertemuan pertama, pembahasannya adalah present and past, simple and progressive. Pertemuan kedua yaitu perfect and perfect progressive tense. Kemudian pertemuan ketiga adalah future time. Kemudian review of the verb tenses. Pertemuan kelima yaitu subject verb agreement. Pertemuan ke-6 tentang noun, pertemuan ke-7 tentang artikel, 8 pronoun, pertemuan 9 modal part 1, pertemuan 10 modal part 2, pertemuan 11 yaitu the passive, kemudian pertemuan 12 noun clauses, kemudian pertemuan ke-13 adalah adjective clauses, dan pertemuan ke-14 yaitu gerund and infinitive. Adapun sumber dari mata kuliah ini saya mengambil dari buku Azar, SBT, and Stechyhagen tahun 2016 yang berjudul Understanding and Using Grammar 5th edition Pearson. Ya. Selanjutnya sebagai pendukungnya itu saya membuat YouTube channel yaitu di Quicker Indonesia 22. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua, saya ingin menjelaskan CPMK pada pertemuan pertama. Oke, pada pertemuan pertama yaitu mahasiswa mampu memahami, mengevaluasi, dan menyelesaikan pemecahan masalah present and past, simple and progressive. Kemudian materi pembelajarannya adalah kontrak kuliah, memahami simple present and present progressive, memahami simple present and present progressive, afirmatif, negatif, and question form, memahami simple past tense. Dan
Pembelajarannya adalah daring atau dalam jaringan online, karena 2 tahun terakhir ini kita menghadapi pandemi corona. Yaitu di dalam perkuliahan ini saya mempresentasikan sebuah materi selama 15 menit, kemudian diskusi bersama mahasiswa di dalam Google Meeting atau Zoom Meeting itu sekitar 60 menit, dan feedback adalah sekitar 40 menit, kemudian evaluasi sebelum mengakhiri perkuliahan itu sekitar 20 menit. Oke. Sub CPMK yang kedua dan selanjutnya nanti mungkin saya tidak menjelaskan semuanya, dan mari kita lihat demonstrasi dalam mengajarkan bahasa Inggris ini kepada mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, good morning. How are you today? Ya, I am fine, thank you very much. Baik teman-temanku semua, hari ini kita akan melakukan perkuliahan secara online. Kemudian sebelum kita melakukan perkuliahan ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, sehingga kita dapat melakukan perkuliahan ini dengan lancar. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan perkuliahan juga, saya ingin mengabsen satu persatu di sini. Nanti teman-teman bilang present ya. Oke, Adil Sabilur Rahman. Present. Good. Oke, and then Salsa Maharani. Present. Very nice. And then Rindi Kartika Lapian. Present, sir. Nice. Kemudian Farhan Nur Awaliyah atau Fani. Present. Very good. Kemudian Tafana Citra Nisa. Okay? Present, sir. Oke. Baik teman-teman, perkuliahan pagi hari ini kita akan membahas tentang present dan juga past. Simple present dan present continuous. Kemudian simple past dan past continuous ya. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Ini adalah materi kita. Oke, share screen-nya sudah terlihat teman-temanku semua? Sudah ya? Apakah sudah terlihat semua? Rindi Kartika, Fani? Belum, sir. Oh, belum. Saya sudah share screen loh. Oh ya udah. Udah ya? Udah terlihat semuanya. Baik teman-teman, judul perkuliahan kita hari ini yaitu tentang present and past, simple and progressive. Kita lanjut saja. Ini di slide yang kedua. Oke, di slide yang kedua CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu mahasiswa mampu memahami, mengevaluasi, dan menyelesaikan pemecahan masalah present and past, simple and progressive. Oke, kita lanjut saja teman-teman. Yang pertama kita akan membahas simple present and present progressive atau biasa kita sebut dengan present continuous ya. Nah, sebelum kita membahas simple present dan juga present progressive, teman-teman, kita harus mengetahui dulu jenis waktu, ya, jenis waktu di dalam kehidupan kita. Seperti yang kita ketahui, waktu kita bisa bagi menjadi 3. Waktu sekarang, yaitu now, kemudian kemarin dalam bahasa Inggrisnya past, dan future dalam bahasa Inggrisnya adalah besok ya, atau besok, kemudian minggu depan, kemudian bulan depan yang future. Baik, kita lanjut saja. Di sini ada simple present dan juga present progressive. Nah, teman-temanku semua, di dalam materi kali ini saya merangkumnya saja karena teman-teman sudah melihat terlebih dahulu di video saya yang ada di Quaker Indonesia. Oke. Mungkin saya lanjut dulu. Simple present ini teman-teman memiliki 2 fungsi ya. Fungsi yang pertama adalah simple present says, mengatakan says that something was true in the past, is true in the present, and will be true in the future.
It expresses general statement of fact and general truth. Jadi simple present itu pernyataan ya, pernyataan yang hari ini benar, kemarin benar, bahkan selamanya benar. Artinya simple present digunakan untuk menyatakan kebenaran umum. Contoh, water, di sini contohnya water consists of hydrogen and oxygen. Jadi air itu terdiri dari hidrogen dan oksigen. Semua orang setuju dengan hal ini karena ini adalah kebenaran umum. Yang kedua, the average person breathes 20,600 times a day. Rata-rata orang bernapas 21.600 kali dalam sehari. Selanjutnya, the world is around. Dunia atau the world is round, bulat ya. Kemudian yang selanjutnya adalah simple present is used to express habitual or everyday activities. Selain dari fungsi kebenaran umum, simple present juga bisa menyatakan segala sesuatu yang habitual, yang berulang-ulang atau rutinitas ya. Contohnya di sini ada I get up at 7 every morning. Karena ada every maka menggunakan simple present. Yang selanjutnya I always eat a salad for lunch. Saya selalu makan salad untuk makan siang. Ada kata selalu berarti berulang-ulang. Baik teman-teman, itu tadi simple present ya. Jadi simple present memiliki dua fungsi. Adapun rumusannya ada di Quicker Indonesia. Mungkin saya akan mengulas lagi bahwa simple present rumusannya adalah subjek ditambah verb 1 untuk subjek I, we, you, they. Sedangkan untuk subjek he, she, it, subjek ditambah verb 1 ditambah s atau is. Itu adalah yang menggunakan verb kata kerja. Tetapi kalau menggunakan bukan kata kerja, ini menggunakan subjek ditambah to be ditambah bukan kata kerja. Apa saja yang bukan kata kerja? Contohnya adalah noun, kemudian adverb, adverb itu kata keterangan, dan juga adjektif. Itu bukan kata kerja. Maka yang bukan kata kerja untuk simple presentnya adalah subjek ditambah to be is mr ditambah bukan kata kerja. Nah, ini contohnya adalah the world is around. Dunia itu bulat ya. Bulat shape berarti itu bukan kata kerja. Maka the word ini adalah it ya. It is around. Ini adalah subjek pengganti dari kata it. Okay, the word dunia is around. Atau bumi ya, bukan dunia. Maaf, bumi bulat. Ya, the world is around. Baik teman-teman, yang selanjutnya adalah present progressive atau present continuous. Nah, present continuous ini kita lihat ada aktivitasnya seperti ini. Ini adalah now ya. Pada saat berbicara adalah sekarang. Kemudian kegiatan yang dibicarakannya itu masih berlanjut. Ya. Artinya ini kegiatannya. Kemudian teman-teman bilang sampai sini tapi belum selesai kegiatannya. Maka hal tersebut masuk ke dalam kategori present progressive atau present continuous. Nah, atau dalam bahasa Indonesianya kita bisa mengartikan sedang. Ya, contohnya, the students are sitting at their desk right now. Mahasiswa sedang duduk, ya, sedang duduk di meja di kursi sekarang. Kemudian, I need an umbrella because it is raining. Saya membutuhkan payung karena sedang hujan. Kemudian I am taking 5 courses this semester. Saya mengambil 5 mata kuliah pada semester ini. Jadi kalau present continuous yaitu subjek ditambah to be is mr ditambah verb ing. Nah, teman-teman sudah belajar di dalam Quicker Indonesia, di sana ada penjelasan juga tentang present progressive. Baik, mari kita lanjut ke latihan ya. Latihannya di sini mungkin saya akan menunjuk salah satu di antara teman-teman untuk menjawabnya. Untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, di sini tadi ada siapa? Rindi ya? Atau ada Farha saja dulu. Halo Farha. Ya, Sir.
Ya, Farha, coba kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama contohnya ini adalah, pertanyaannya complete the sentences, use the simple present or the present progressive of the verb in parentheses. Kamu letakkan ini simple present atau present progressive ya. Yang pertama, A, Christine is in the shower. She washed ... her hair. Christine berada di kamar mandi. She is washing, berarti dia sedang mandi ya. She is washing atau sedang, ini karena her hair berarti membasahi ya, membasahi atau sampoan. Kemudian nomor B, Christine ... wash her hair every other day or so. Ini ada kata every other day. Nah, every other day kira-kira jawabannya apa? Farha, silakan. Christine washes her hair every other day or so. Ya, jawabannya Christine washes. Oke, Christine washes her hair every other day or so. Thank you very much for your answer this question. Kemudian yang berikutnya nomor 2, Tom usually sit in the front row during class. Saya ingin yang menjawabnya ini adalah Farha. Kira-kira siapa yang menjawab nomor 2? Silakan kamu pilih. Adil, Sir. Adil. Oke, Adil. Silakan nomor 2A. Jawabannya apa, Adil? Sebentar, Sir. Oke. Ada kata usually, Adil. Berarti sits pakai S atau is sitting. Ingat, kalau usually berarti berulang-ulang. Berarti habitual action. Maka usually ini atau Tommy usually ini masuk ke dalam simple present atau present continuous. Simple present. Maka jawabannya Sits. iya, pakai S apa enggak? Pakai S. Bagus. Tony usually sits in the front row during the class. Oke, good. Baik, kita lanjut. Materi berikutnya adalah di sini ada simple present, kemudian present progressive, afirmatif, negatif, question form. Nah, yang afirmatifnya adalah simple present itu adalah subjek ditambah verb 1, kemudian kalau present progressive afirmatifnya subjek ditambah to be. I am, you, we, they are, he, she, it is. Oke, tambah verb ing, helping ya. Verb ing atau di sini adalah helping. Kebetulan verbnya adalah help, jadinya helping ya. Kemudian yang berikutnya kalau negatif berarti I do not help. Oke, I subjek ditambah do not tambah verb 1. Kalau he, she, it berarti subjek ditambah does not ya, ditambah verb 1. Sedangkan untuk present progresifnya berarti to be tadi ditambahkan not saja, berarti I am not, you are not, he is not. Nah, sedangkan yang question, do-nya dikedepankan teman-teman, jadinya do I help, do you help. Nah, sedangkan untuk subjek he, she, it menjadi does he atau she help. Oke. Yang ini juga sama, to be-nya kedepankan, am I helping, are you helping, dan selanjutnya. Nah, itu adalah kesimpulan dari simple present dan present progressive. Oke, kita lanjut teman-teman, yaitu di pertanyaannya. Oke, kita lanjut. On airplane, di sini pertanyaannya, complete the sentences with do, does, is, or are. Oke, contohnya, are you ready for take-off? Apakah kita siap untuk terbang? Oke, yang berikutnya nomor 2, the plane taking off soon. Oke, Fanny. Yes, Sir. Oke, Fanny, selain Fanny, Adil. Oke, Fanny siapa yang menjawab nomor 2 kira-kira? Salsa. Oh ya, Salsa. Halo Salsa. Halo, Sir. Oke, Salsa, kamu jawab nomor 2. Is the plane taking off soon? Ya, betul jawabannya. Is the plane taking off soon? Ya, jawabannya is. Kenapa? Karena the plane ini subjek daripada it ya, benda. Jadi is the plane taking off soon? Terima kasih Salsa Maharani.
Yang berikutnya adalah simple past tense ya. Simple past tense di sini tadi kita sudah membahas tentang simple present dan present progressive atau present continuous ya. Sekarang simple past tense. Nah, simple past tense memiliki fungsi di sini. Simple past tense memiliki fungsinya. Yang pertama adalah at one particular time in the past, this happened, it began and ended in the past. Most simple past verb add ed as in A and B. Jadi teman-teman, simple past itu ya untuk mengatakan kegiatan yang kemarin kita lakukan. Ya, biasanya di sini menggunakan verb 2. Verb 2 itu ada yang regular dan ada yang irregular. Yang regular biasanya di akhir katanya ditambahkan ed. Contohnya snowed, ya snow jadi snowed. Kemudian watch jadinya watched. Itu yang regular ya, regular verb 2. It snowed yesterday. Tom watched TV last night. Nah ini karena ada yesterday dan ada last night, keterangan waktu lampau kemarin, maka setelah subjek ditambah verb 2 ya, setelah subjek ditambah verb 2. Adapun yang irregular contohnya adalah when. Jack went to work early. Jack pergi. Oke, Jack pergi bekerja terlalu pagi-pagi ya. Bekerja terlalu pagi. Atau I came late to work. Saya datang bekerja telat. Oke, we saw a great movie last night. Nah, ini when ini asal katanya go, when, gone gitu. Sehingga when ini masuk ke dalam irregular verb yang kedua atau verb 2 yang jenis irregular verb. Came juga sama, asal katanya lah come, came, come. Oke. Yang selanjutnya adalah bagaimana kalau misalkan setelah subjek ini ada kata tapi bukan kata kerja, artinya bisa kata sifat, bisa kata keterangan, atau bisa kata benda, maka menggunakan to be, was, atau were. Contohnya, Emily was at the office this morning. Nah ini adalah at the office this morning, bukan kata kerja, maka setelah Emily ini ditambahkan kata bantu to be-nya was. Ya. Kalau misalkan you subjeknya maka menggunakan were. You were tired yesterday. Oke, yang berikutnya adalah Andrew caught the ball, run down the field, and score a point. Nah, itu intinya adalah simple past subjek ditambah verb 2. Oke, untuk kalimat positif kita lihat. Nah, ini adalah untuk simple past ya. Untuk kalimat positif atau afirmatif, subjek ditambah verb 2. Tetapi ketika negatif, yang verb 2 ini kembali ke verb 1. Contohnya, I did not help. Gitu ya. You did not help. Nah, berarti help ini tidak jadi helped lagi. Kenapa? Karena negatif. Dan di dalam question pertanyaan juga sama. Did I help? Ya, did you help? Jadi tambah did di depannya, kemudian subjek, kemudian help-nya kembali ke verb 1. Jadi yang verb 2 itu hanya di dalam kalimat afirmatif saja, ya. Yang lainnya tidak. Nah, yang ini juga sama. Ini yang help itu adalah irregular ya, regular verb. Yang ate inilah irregular. Ate ini asal katanya eat, ate, eaten. Ya, nanti teman-teman bisa melihat di tabel irregular verb dan regular verb yang kedua. Oke, jadi yang afirmatif semuanya adalah verb 2. Kalau yang negatif semuanya kembali lagi ke verb 1. Kemudian pertanyaan juga kembali ke verb 1. Oke, yang selanjutnya adalah be verb form. Nah, ini yang tadi saya bilang yang bukan kata kerja, maka menggunakan was atau were. Contohnya, I was here. Nah, here ini kan adverb ya, bukan kata kerja, maka menggunakan kata bantu was. Kemudian you were here, karena subjeknya you, we, they, maka menggunakan were. Ya. Sedangkan untuk negatifnya tambah not saja, jadi was not, were not. Oke. Kemudian kalau question berarti to be-nya dikedepankan, jadi was I here, were you there, ya. Oke. Nah ini adalah penjelasan dari simple past. Jadi teman-teman bisa lihat lagi di Quicker Indonesia yang sudah lengkap tentunya. Oke. Yang selanjutnya adalah kita lihat pertanyaan nomor 1 ya. Andres order printer ink online last Monday. Jadi ordernya nanti berubah atau tidak teman-teman? Berubah atau tidak teman-teman? Ordernya tetap begitu atau berubah jadi ordered? Berubah, Sir.
Berubah ya, berubah jadi ordered. Jadi verb 2 ya, ordered. Oke, nomor 2. The next morning he realized titik-titik he need titik-titik colored ink too. Nah, ini apa namanya? Berarti berubah juga ya. Nah, ini jawabannya nomor 2 apa teman-teman? Realize it. Oke, realized. Oke, realized. The next morning he realized he Needed. colored ink too. Oke, selanjutnya adalah ini ada namanya past progressive ya atau past continuous. Past continuous ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama adalah past continuous ditambah simple past atau past progressive ditambah simple past. Nah, penambahannya itu ditambahkan adverb when atau while. Ini untuk menyatakan 2 buah kejadian yang terjadi bersama-sama dan diawali dengan kejadian yang pertama. Contohnya, I was walking down the street. I subject was to be walking verb ing. Nah, kalau ada subject to be verb ing, to be-nya was were maksud saya, itu namanya adalah past progressive ya. I was walking down the street, saya berjalan di jalan, when it began to rain, ketika mulai turun hujan. Jadi saya ketika berjalan, turun hujan. Nah, itu apa namanya? Ada 2 kejadian ya. Pertama adalah saya berjalan, yang berikutnya turun hujan. Nah, ini yang turun hujan, it began to rain, itu adalah subjek, begin adalah verb 2. Maka ini gabungan dari past progressive digabung dengan simple past. Apa penggabungnya? When. Yang selanjutnya, while I was walking down the street, ketika saya sedang jalan, it began to rain. Penghubungnya antara past progressive dengan simple past boleh menggunakan when atau boleh menggunakan while. Ya, jadi boleh dua-duanya. Boleh juga tanpa penghubung, tapi koma saja. At 8 o'clock last night, I was studying. Oke, yang selanjutnya ada lagi past progressive ditambah past progressive. Contohnya, while I was studying in one room of our apartment, my roommate was having a party in the other room. Nah, ini apa namanya? I was studying dan my roommate was having. Berarti past progresifnya ada berapa? Ada 2. Artinya kejadian tersebut berlangsung secara bersamaan. Tentunya pada waktu kemarin, karena di sini bentukannya adalah past progressive. Oke. Baik, selanjutnya adalah mari kita lihat di sini latihan nomor pertama. Between 5 o'clock and 7 o'clock p.m., I sit in the class. Ini berarti I was sitting in a class. Ini I was sitting in the class, I subject was adalah to be, sitting adalah verb ing. Nah, ini berarti namanya apa? Past progressive. Yang selanjutnya, I had a lot of things on my mind. Nah, ini I had a lot of things on my mind. Ini berarti apa namanya? Simple past. I was sitting in the class. I had a lot of things on my mind. Ya, berarti susunannya past progressive, simple past. Bagaimana yang berikutnya? I think titik-titik about some family issues. I listen not to the teacher. Berarti jawabannya yang ini teman-teman. Ini adalah I think, kita masukkan simple past, berarti think berubah menjadi verb 2-nya. Think ditambah ed. Ya, biar dibacanya think thought ya. Think thought. Jadi I thought. Oke, I thought about some family issues. Berarti I titik-titik apa ini? Listen dan not berarti yang negatif. Menggunakan past progressive berarti was not ya. I was not. Listen atau listening teman-teman? Listening. Bagus. I was not listening to the teacher. Nah, itu contoh dari past progressive atau gabungan dari past progressive, simple past atau
simple past, past progresif, atau past progresif dan past progresif lagi. Mungkin teman-teman saya stop share dulu ya, stop share dulu. Oke. Mungkin itu pertemuan kita pada hari ini. Sebelum saya menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. It's clear, sir. Oke, jika semuanya clear, maka selesai sudah perkuliahan kita pada hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk selalu mengakses video dari Quicker Indonesia dan juga materi dari LMS yang sudah saya cantumkan di dalam LMS tersebut. Thank you very much for being participating this meeting. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bye. sir. Warahmatullahi wabarakatuh.